semuanya. Selamat Ibu. Baik, apa kabar adik-adik hari ini? Baik, Ibu. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Oke, baik. Jadi sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang bimbing kita dalam doa. Salam Maria, Tuhan Maha Terseram, tertujuan kau dan rawatkan, dan tertujuan kau Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Nama Bapa dan Amin. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Assalamualaikum. Baik, adik-adik ada yang tahu nama barang apa yang dipegang? Gunting, Ibu. Ada yang tahu kegunaan dari gunting ini? Untuk menggunting benda, Ibu. Kertas. Seperti kertas, kain. Baik, ya, baik. Jadi gunting ini bertujuan untuk menggunting kertas, kain, dan sebagainya. Jadi sebelum itu Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Itu yang pertama, dapat mengkategorikan pisau sederhana yang ada di lingkungan sekitar sesuai jenisnya, seperti pengungkit, bidang miring, dan katrol. Yang kedua, dapat menyebutkan manfaat dari pesawat sederhana yang diamati. Dan yang ketiga, dapat menghitung keuntungan mekanis dari pengungkit, bidang miring, dan juga katrol. Oke, baik, kita masuk ke materi kita hari ini. Jadi baik, untuk hari ini materi kita itu pesawat sederhana. Jadi mungkin di sini ada yang tahu apa itu pesawat sederhana? Belum tahu. Baik, jadi pesawat sederhana itu secara umum diartikan sebagai suatu peralatan sederhana yang biasa digunakan oleh manusia untuk mempermudah atau membantu dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Kita lanjut ke jenis-jenis pesawat sederhana. Jadi yang pertama itu ada katrol, yang kedua ada roda berporos, yang ketiga bidang miring, dan yang keempat itu pengungkit. Yang pertama itu kita masuk ke katrol. Jadi katrol itu merupakan salah satu pesawat sederhana yang bentuknya berupa roda beralur dan sekelilingnya diberi tali. Katrol biasanya dipakai untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia, misalnya menarik beban. Yang berikut kita masuk ke 3 jenis katrol. Yang pertama, katrol tetap. Jadi katrol tetap ini yang porosnya telah dipasang pada suatu tempat sehingga posisinya tidak dapat berpindah. Pada katrol tetap, keuntungan mekanisnya bernilai 1, sebab gaya kuasa yang dikeluarkan oleh katrol tetap bernilai sama dengan berat bebannya. Yang berikut, katrol bebas. Pada katrol bebas, porosnya tidak dipasang pada tempat yang tetap, sehingga katrol dapat bergerak secara bebas ketika sedang bekerja. Selain itu, keuntungan mekanisnya bernilai 2 karena gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik bebannya memiliki nilai setengah dari berat bebannya. Yang berikut, katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Katrol majemuk memiliki keuntungan mekanis yang nilainya sama dengan jumlah katrol
yang digunakan untuk mengangkat bebannya. Yang kedua kita masuk roda berporos. Jadi roda berporos merupakan salah satu jenis pusat sederhana yang menggunakan roda dan mempunyai poros sebagai tempat berputarnya roda tersebut. Penggunaan roda dapat membantu memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk menggeser suatu benda dengan meminimalkan gaya geser. Keuntungan mekanis dari penggunaan roda juga dapat mempengaruhi kecepatan yang dihasilkan. Jadi persamaan keuntungan mekanis pada roda berporos itu sebagai berikut. Keuntungan mekanis sama dengan jari-jari roda per jari-jari poros. Jadi ada yang bisa lihat serangannya. Yang ketiga kita masuk ke bidang miring. Jadi bidang miring itu adalah pesawat sederhana yang berbentuk papan atau bidang yang dibuat miring dengan tujuan untuk memperkecil usaha ketika akan memindahkan beban yang berat. Pemanfaatan bidang miring yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pisau, kapak, tangga berputar, serta jalan pegunungan yang dibuat berbelok. Jadi untuk persamaan keuntungan mekanis dari bidang miring itu gaya beban per gaya kuasa. Yang keempat, pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana yang terbuat dari sebatang benda yang keras, misalnya balok kayu, batang bambu, atau batang logam yang biasa digunakan untuk mencongkel benda. Cara kerja pengungkit yaitu dengan menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Jadi contoh dari pengungkit di kehidupan sehari-hari itu antaranya gunting, membuka botol, dan pinset. Jadi gaya dapat diperkecil dengan memindahkan lengan beban. Jika lengan beban lebih pendek, maka lengan kuasanya yang akan mengajar. Jika lengan kuasanya semakin mengajar, maka gaya yang dibutuhkan juga semakin kecil. Jadi ada yang bisa lihat, bisa dirumuskan seperti yang ada slide. Jadi pengungkit ini pun dapat dibedakan dari 3 jenis, yaitu pengungkit tingkat pertama, tingkat 2, dan tingkat 3. Jadi untuk tingkat pertama ini merupakan pengungkit yang memiliki titik tumpu berada di antara lengan kuasa dan lengan beban. Jadi contohnya itu jungkit, gunting, linggis, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengungkit tingkat 2 itu pengungkit yang memiliki titik beban di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya pemecah kemiri, gerobak dorong, pembuka tutup botol, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengungkit tingkat 3 merupakan pengungkit yang memiliki titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya itu stapler, pinset, alat pancing, lengan ketika sedang memegang benda, dan lainnya. Jadi manfaat pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama itu mampu meningkatkan besar gaya angkat atau dorong pada suatu objek, contohnya pengungkit atau tuas. Yang kedua, mampu meningkatkan jarak untuk gaya dapat bekerja, contohnya itu bidang miring. Dan yang ketiga, mampu mengubah arah gaya yang bekerja, contohnya itu kapak kayu, dan melimbah air dari dalam sumur menggunakan kabel. Itu ada contoh soalnya. Ibu minta satu orang membaca soal contoh soalnya. Seorang petugas sedang memindahkan sebuah beban dengan memakai bidang miring yang panjangnya 4,5 meter. Jika berat benda 600 ton dan tinggi bidang miring 1,5 meter, maka besar kuasa yang harus diberikan petugas adalah titik. Oke, baik, terima kasih. Adik-adik, jadi dari soal ini apa-apa saja yang diketahui? Coba adik-adik. Panjang ibu itu 4,5 meter.
Terus berat benda B 600 Newton dan bidang miring atau H 1,5 meter. Baik, jadi dari soal ini dari soal itu diketahui V-nya itu 600 Newton, L-nya itu 4,5 meter dan H-nya 1,5 meter. Jadi ditanya itu F. Kemudian untuk keuntungan mekanisnya L per H, jadi 4,5 per 1,5 jadi sama dengan 3. Kemudian besar kuasa yang harus diberikan itu keuntungan mekanis sama dengan W per F. Jadi 3 sama dengan 600 dibagi F. 3F sama dengan 600. F sama dengan 600 dibagi 3. Jadi hasilnya itu 200 Newton. Baik, adik-adik, jadi untuk materi kita hari ini sampai di sini. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini? Ya, Ibu. Oke, baik. Jadi hari ini Ibu ada menyediakan LKPD. Jadi Ibu minta adik-adik bentuk dalam kelompok, 2 kelompok saja. Untuk yang bagian depan 1 kelompok dan bagian belakang 1 kelompok. Dari Ibu. Baik, silakan adik-adik mengerjakan dulu. Diskusi bersama-sama. Rekan-rekan yang melaksanakan pekerjaan hubungan sebelah dengan Tiga. Baik, adik-adik sudah mengerjakan semua? Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu minta untuk setiap kelompok perwakilan 1 orang untuk memanfaatkan hasil kerja di tempat saja. Ya, dulu. Baik. Nomor 1, jelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri apa yang kamu ketahui tentang pesawat sederhana serta sebutkan jenis-jenis dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat bantu yang digunakan untuk mempermudahkan pekerjaan manusia. Jenis-jenis dari pesawat sederhana yaitu katrol, bidang miring, pengungkit, dan roda berporos. Nomor 2, sebuah pengungkit digunakan untuk memindahkan sebuah batu yang beratnya 900 Newton. Bila panjangan kuasa adalah 120 cm dan dengan beban 20 cm, maka besar gaya minimum yang dibutuhkan adalah diketahui W sama dengan 900 Newton, RK-nya 120 Newton dibawa ke meter menjadi 1,2, LB-nya 20 cm dibawa ke meter menjadi 0,2. Yang ditanyakan adalah gaya atau dilambangkan dengan FK. Jadi FK kali RK sama dengan W kali LB, substitusikan nilainya menjadi FK kali 1,2 sama dengan 900 kali 0,2 sama dengan FK 900 kali 0,2, sehingga FK sama dengan 120 itu diperoleh dari 900 kali 0,2 dibagi dengan 1,5 jadi hasilnya 150 Newton. Nomor yang terakhir, Nando hendak mengangkat sebuah beban dengan memakai katrol tunggal bergerak. Jika berat beban tersebut 1000 Newton, maka besar gaya yang harus diberikan oleh Nando adalah, di sini yang diketahui adalah beratnya dengan besar 1000 Newton. Jadi untuk menghitung besar gaya maka menggunakan persamaan W per 2 sehingga 1000 dibagi 2 sama dengan 500 Newton. Baik, terima kasih dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2 pada dari jelaskan dengan menggunakan kata sendiri apa yang dapat diketahui tentang pesawat sederhana serta sebutkan jenis dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat bantu untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana yaitu katrol, pengungkit, dan bidang miring.
Yang kedua, sebuah bukti digunakan untuk memindahkan sebuah batu yang beratnya 900 ton bila panjang lengan kuasa adalah 120 cm dan lengan beban 20 cm. Besar gaya minimum yang dibutuhkan adalah yang pertama diketahui M dengan 900 Newton, lengan kuasa 20 cm, lengan beban 20 cm. Ditanya gaya. Jadi rumusnya I M kali ditanya F kali LK sama dengan B kali LB. F kali 1,2 sama dengan 900 kali 0,02. F kali 0,2 sama dengan 900 kali 0,2 sama dengan 18. Jadi F sama dengan 18 kali 1,2 sama dengan 500 Newton. Bagaimana Anda memakai katrol tunggal bergerak jika berat benda tersebut 1000 Newton, maka besar gaya yang harus diberikan oleh Najwa adalah. Jadi sini kita menggunakan rumus 2 km sama dengan F per F. 2 sama dengan B per F itu 2F sama dengan 2F sama dengan B 100 Newton, F sama dengan 100 Newton per kilogram 500 Newton. Oke, baik, terima kasih adik-adik yang sudah mempresentasikan jawabannya. Baik, jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu dapat mengambil kesimpulan. Jadi pisau sederhana adalah alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan dengan cara mengubah arah dan besar yang diterapkan. Jadi terdapat 6 jenis pisau sederhana, yaitu tuas, roda berporos, lidah miring, katrol, pengungkit, dan lain-lain. Jadi dengan kita memahami konsep pisau sederhana, kita dapat menerapkan prinsip-prinsip fisika dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan berbagai tugas dengan lebih efisien. Baik, jadi pembelajaran kita sampai di sini saja. Jadi untuk sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta satu orang untuk menutup pembelajaran kita dengan doa. Dalam Bapa, Malaikat Allah, dan segala Tuhan dan dari mulai dan antara suami dan Bapa. Baik, terima kasih. Jadi kita bertemu lagi minggu depan. Kali ini kita sampai di sini. Selamat siang. Siang, Ibu.